Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yasir Hayati, SSIMH, selaku pengampu mata kuliah studi hadis. Saya Alfirelatul Mukaromah dengan NIM 12470320613 ingin mempresentasikan materi dengan judul macam-macam hadis mardud karena sanadnya terputus. Yang pertama yaitu hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis makbul, yaitu yang tidak dapat diterima sebagai hujah secara kuat dalam penetapan hukum Islam. Secara bahasa, kata mardud berarti ditolak, sedangkan secara istilah, hadis mardud adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat dari hadis yang dapat diterima atau makbul. Selanjutnya yaitu hadis mardud karena sanadnya terputus adalah hadis yang dalam rangkaian perawinya terdapat satu atau lebih perawi yang hilang atau gugur, baik disengaja maupun tidak disengaja. Keterputusan sanad ini menyebabkan hadis kehilangan kepercayaan karena tidak dapat dipastikan apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada Nabi Muhammad SAW secara valid. Keterputusan sanad terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu terputus secara nyata atau jelas. Ini terjadi apabila antara perawi dengan perawi sebelumnya tidak hidup sezaman, sehingga mustahil terjadi proses perawinya langsung. Jelas, ini relatif mudah dikenali oleh para ulama. Yang kedua yaitu terputus secara samar atau tersembunyi. Terjadi apabila para perawi hidup sezaman, tetapi sebenarnya tidak pernah bertemu atau tidak menerima hadis secara langsung meskipun tampak seolah-olah bersambung. Selanjutnya yaitu ada jenis hadis mardud karena sanadnya terputus. Keterputusan sanad secara nyata, yang pertama yaitu ada hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis muntaki, dan hadis mudhar. Yang kedua yaitu keterputusan sanad secara samar, ada dua yaitu hadis mudalas dan hadis mursal kafi. Selanjutnya ada hadis mudalas. Hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara menyembunyikan cacat atau aib dalam sanad, sehingga secara lahir tampak baik dan tidak memiliki kelemahan. Secara istilah, kata tadlis berasal dari dalasa yang berarti menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Sedangkan secara istilah, tadlis adalah tindakan seorang perawi yang meriwayatkan hadis dengan cara memberikan kesan bahwa sanadnya bersambung dan berkualitas baik, padahal sebenarnya terdapat kelemahan atau keterputusan dalam sanad tersebut. Macam-macam hadis mudalas. Yang pertama yaitu ada tadlis al-isnad, tadlis as-suyuh, dan ada tadlis at-taswiyah. Bentuk-bentuk tadlis lainnya yaitu ada tadlis al-bilad, tadlis al-ad, dan tadlis as-sukut. Selanjutnya yaitu ada hadis mursal kafi. Hadis mursal kafi secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-irsal yang berarti al-itlaq atau melepaskan. Seakan-akan seorang pelaku irsal atau mursal membiarkan sanad tidak bersambung. Sedangkan kafi atau samar adalah lawan dari kata jali atau jelas. Karena irsal tidak tampak, adapun secara istilah dalam ilmu hadis, mursal kafi adalah seorang perawi yang meriwayatkan dari seseorang yang semasa dengannya atau pernah bertemu dengannya. Tetapi hadis yang ia sampaikan tidak pernah didengar dari orang tersebut. Selanjutnya yaitu ada perbedaan mudalas dan mursal kafi. Di sini harus diperhatikan adanya perbedaan antara tadlis atau mudalas dari irsal kafi karena kemiripan antara keduanya dalam hal tidak mendengar hadis dari orang yang disebutkan sebagai sumber periwayatannya. Perbedaan itu terletak pada hubungan perawi dengan gurunya dengan cara ia menerima hadis atau sim'a, dan penggunaan lafaz periwayatannya seperti dari atau an-anah. Pada tadlis atau mudalas, seorang perawi memang pernah mendengar hadis dari gurunya. Namun untuk hadis tertentu yang ia riwayatkan sebenarnya ia tidak mendengarnya secara langsung, melainkan melalui perantara.
Akan tetapi dalam periwayatannya ia menggunakan lafaz yang seolah-olah ia mendengarkan langsung. Sedangkan pada mursal kafi, seorang perawi meriwayatkan hadis dari seseorang yang sezaman dengannya atau mungkin pernah bertemu, tetapi tidak pernah mendengar hadis sama sekali darinya. Bahkan bisa jadi ia hanya hidup satu masa tanpa benar-benar mengambil hadis darinya. Namun, ia tetap meriwayatkan dengan lafaz yang memberi kesan seolah-olah ada hubungan langsung. Kesimpulannya, hadis mardud karena sanadnya terputus merupakan hadis yang tidak dapat diterima karena terpenuhinya syarat kesinambungan sanad. Keterputusan ini menyebabkan lemahnya validitas hadis, sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Salah satu bentuknya adalah hadis mudalas, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat praktik tadlis, yakni perawi menyamarkan sanad dengan meriwayatkan hadis seolah-olah langsung dari gurunya, padahal ia tidak mendengarkannya secara langsung. Hadis mudalas memiliki beberapa macam, tergantung pada bentuk penyamaran yang dilakukan dalam sanad maupun perawi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.